Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah. Ya, jadi sebelumnya saya menjelaskan dulu apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah itu. Ya, jadi karya tulis ilmiah atau disingkat dengan KTI adalah sebuah karya tulis yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah-kaidah ilmiah. Ya, selanjutnya mengenai etika. Jadi etika yang dimaksud di sini adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional dan juga sistematis tentang moral. Ya, jadi bisa dibilang etika penulisan karya tulis ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis mengenai baik atau buruknya cara penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Ya, jadi dalam hal ini yang dinilai adalah bukan benar atau salahnya karya tulis ilmiah, melainkan baik atau buruknya cara penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Terima kasih. Tujuan etika penulisan karya tulis ilmiah. Penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Selanjutnya, aturan penulisan ada dua, yaitu struktur dan penyusunan. Struktur yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan memuat dasar-dasar penelitian perkara yang diangkat dan proses penanganan masalah tersebut. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori memuat teori yang dikaitkan dengan perkara yang akan dijelaskan dari para ahli dan dari sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan cara atau sistem yang dipakai pada penelitian supaya teruji dengan benar. Yang keempat, hasil penelitian dan analisis. Ini memuat hasil dari penelitian beserta analisis temuan dari penelitian. Yang kelima, penutup. Berisikan saran dan kesimpulan. Yang kedua, melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, topik dan tema. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, membuat kerangka penulisan. Yang keempat, penulisan karya ilmiah. Yang kelima, penyuntingan dan revisi. Dan yang keenam, pengutipan sumber-sumber. Sifat etika penulisan ilmiah. Yang pertama, kejujuran. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku sehingga tulisannya dapat lebih mudah dapat dipertanggungjawabkannya. Dan yang kedua, bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, menjunjung hak cipta. Hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya. Dan yang keempat, keabsahan. Dalam penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dan yang kelima, keterandalan. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Adapun kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu cara pengutipan dan perujukan penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Jadi, penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiat. Yang kedua, cara perizinan penulis wajib meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian dimodifikasi atau dikembangkan. Dan yang ketiga, yaitu cara penyebutan data nama sumber data atau informan tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data. Mengenai etika penulisan, etika dalam penulisan KTI. Jadi saya ingin bertanya mengenai apa saja yang diketahui Kak Dini selama perkuliahan mengenai etika penulisan KTI. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini itu dulu mengenai
KTI. Apa itu KTI? Karya tulis ilmiah kan? Nah, di mana KTI merupakan suatu karya ilmiah di mana di dalamnya itu terdapat suatu masalah. Nah, di dalam suatu masalah yang diangkat tersebut tentunya harus berlandaskan dengan suatu seperti di dalamnya terdapat suatu masalah untuk mendapatkan solusi tersebut. Kemudian kan di dalam KTI ini kan ada beberapa jenis KTI, ada itu makalah, ada jurnal, ada tesis, ada apa lagi, skripsi dan lain-lain. Kemudian apabila berbicara mengenai etika penulisan KTI itu tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dinamakan dengan etika. Nah, etika di sini atau biasa disebut juga dengan kode etik, di mana suatu seperangkat aturan atau norma yang di dalamnya itu harus dipatuhi agar dalam suatu penulisan itu sesuai dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian intinya di sini kalau berbicara mengenai etika itu sesuatu hal yang berbicara mengenai baik buruknya dalam penulisan itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan sumbernya, data-datanya, kemudian terhadap penulisan itu sendiri. Ya, itu. Adakah tata cara dalam pembuatan KTI? Iya, ada caranya. Di mana kan KTI ini kan ada terdiri beberapa struktur. Yang pertama itu berupa yang pertama pendahuluan, di mana pendahuluan ini membahas mengenai awal mulanya suatu permasalahan tersebut diangkat, apa solusinya. Kemudian yang kedua itu metodenya, di mana metodenya ini berupa metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian ini untuk memecahkan suatu permasalahan, baik itu penelitian yang digunakan kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang ketiga isi dan pembahasan, di mana isi dan pembahasan ini merupakan inti dari serangkaian itu. Pas di situ sudah ada nih jawabannya toh. Kemudian yang keempat itu kesimpulan. Pasti strukturnya yang tahu jauh. Bagaimana cara kamu mengatasi plagiarisme dalam penulisan KTI? Cara mengatasinya itu yang pertama mungkin dengan cara menghargai sesama penulis, di mana hasil karya atau hasil cipta seseorang itu kita bisa menggunakannya, tetapi harus dengan syarat mencantumkan sumbernya dari mana. Memperbanyak baca jurnal, baik itu jurnal, skripsi, intinya seperti karya ilmiah yang lainnya, untuk menunjang supaya bagaimana caranya kita lebih kreatif untuk menghasilkan sebuah susunan ilmiah yang bagus. Selama kamu berkarya, apa kendala yang sering kakak alami? Kendalanya biasa kayak blanky, tidak tahu aku tulis ini dari mana kah? Ya gitu. Jadi pertama itu tadi gunanya struktur, harus dulu tahu pendahuluannya masalahnya, mungkin angkat masalah seperti apa, dan berbagai nanti dari pendahuluan seperti itu. Kemudian kalau didapat nih masalahnya untuk dalam mungkin menulis karya ilmiah, kemudian selanjutnya itu metodenya tidak pakai seperti itu. Intinya perbanyak saya membaca supaya itu kita susun di karya tulis ilmiah, tapi susun kata-katanya supaya tidak kayak wajib lah.
mungkin itu saja. Terima kasih atas penjelasan mengenai etika penulisan KTI. Jadi kita sudah mengetahui apa sebenarnya etika penulisan KTI itu dan apa saja tahapnya, kendala dan mengenai plagiarisme itu sendiri. Bismillah. Kedatangan kami di sini Kak untuk menanyakan sesuatu mengenai hal berkaitan dengan KTI dan etika penulisan KTI. Jadi dari sepengetahuan kakak itu apa itu KTI dan bagaimana itu etika penulisan KTI? Oke, baik, langsung saja. Berdasarkan pengalaman saya, KTI itu merupakan suatu hasil kajian atau pemikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berdasarkan dengan penelitian yang tersusun secara sistematis. Adapun mengenai etika penulisan karya tulis ilmiah mungkin merupakan suatu norma atau suatu aturan yang dilakukan agar kiranya orang-orang yang membuat sebuah karya tulis itu mengerti mengenai moral atau aturan apa saja yang harus dilakukan ketika membuat suatu karya tulis. Apakah ada tata cara dalam pembuatan KTI? Tata cara dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu menurut saya ada banyak karena tergantung dari karya tulis ilmiah apa yang akan kita buat. Adapun tata caranya mungkin yang mendasar saja kita harus memperhatikan aturan-aturan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Misalnya marginnya 4433, kemudian ukuran kertasnya A4 dan penulisannya itu dengan font 12, ukuran font 12 dan font Times New Roman. Adapun tata caranya mungkin berdasarkan dari karya tulis apa yang akan kita buat. Nah, misalnya, apakah itu sebuah artikel ataukah sebuah makalah itu tergantung dari apa yang akan dibuat oleh seorang penulis. Bagaimana cara kakak untuk mengatasi plagiarisme dalam penulisan KTI? Tidak menutup kemungkinan dalam membuat sebuah karya tulis, beberapa mahasiswa hanya melakukan copy paste untuk membuat suatu karya tulis ilmiah. Adapun untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, mungkin dimulai dari diri kita sendiri, bahwasanya apa yang dilakukan dalam membuat karya tulis ilmiah itu tidak boleh dilakukan yang namanya plagiarisme, karena tentu saja hal tersebut bukan hal yang baik, bahkan dapat dikatakan sangat buruk karena itu merupakan hasil pemikiran orang lain. Adapun cara untuk meminimalisir plagiarisme itu menurut saya mungkin dengan cara ketika kita membuat sebuah ketika kita mengutip sebuah karya seseorang, maka itu harus dicantumkan sitasi atau catatan kaki. Adapun untuk mengubah, kita dapat mengubah dengan cara misalnya dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Itu juga bisa meminimalisir yang namanya plagiarisme. Selama kakak membuat karya tulis ini, apakah kendala yang sering kakak alami? Kendala yang mungkin paling sering dialami oleh beberapa mahasiswa dalam membuat karya tulis, termasuk saya, itu pada saat ingin mengambil sebuah referensi. Terkadang apa yang ingin kita tulis atau apa yang ingin kita cantumkan, masalah yang akan kita cantumkan dalam sebuah karya tulis itu belum ada referensi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, sehingga hal itu juga cukup mempersulit kita dalam membuat suatu karya tulis ilmiah itu. Selanjutnya itu bagaimana pendapat kakak mengenai orang yang melakukan plagiarisme? Pendapat saya mengenai orang yang melakukan plagiarisme, mungkin kalau saya pribadi, saya tidak sepakat dengan orang yang melakukan plagiarisme. Terlebih ketika orang yang memiliki karya atau yang memiliki hasil pemikiran yang tulisannya kemudian di copy paste oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Itu merupakan hal yang sangat tidak wajar, dan setahu saya ada pasal yang melarang atau ada pasal yang mengatur tentang plagiarisme itu sendiri. Karena plagiarisme bukan hal yang jarang, tapi sangat lumrah kita temui di lingkungan mahasiswa, terlebih ketika membuat sebuah makalah. Banyak dari mahasiswa yang hanya melakukan copy paste dari makalah orang lain, sehingga hal itu saya rasa bukan hal yang jarang lagi kita temui. Sehingga
Kalau saya pribadi untuk orang yang plagiarisme mungkin saya tidak menelir mengenai hal tersebut. Mungkin pertanyaan lagi. Selama menjadi mahasiswa sudah berapa jenis KTI yang kakak buat? Selama menjadi mahasiswa di IAIN Bone, mungkin ada beberapa karya tulis yang pernah saya buat, dari makalah, artikel, esai, bahkan jurnal. Dari semua itu yang paling mudah menurut saya? Kalau yang paling mudah mungkin kalau saya pribadi itu makalah, karena memang dari mahasiswa kita dituntut untuk bisa atau harus bisa membuat sebuah karya tulis, terlebih ketika kita ingin lulus nanti kita diwajibkan untuk membuat sebuah karya tulis, yaitu skripsi. Ya, terima kasih atas pendapat dan semua penjelasan dari kakak mengenai KTI dan etika penulisan KTI. Semoga kami semua di sini dapat mengerti mengenai hal tersebut. Ya, mungkin cukup sekian ya.